Infone bosku. Halo semua guys, welcome back to Ruang Komik. Dan di video ini kita akan membahas lanjutan Emma Invincible part sebelumnya. Nah, setelah kemarin aku upload part satunya ya, sebenarnya rencananya mau aku tunggu sekitar semingguan buat cek kena copyright apa tidaknya. Tapi kayaknya kelamaan ya, jadi kita akan lanjut sekarang. Lalu seperti biasa, jika kalian belum nonton part satunya, bisa cek linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa banyak cincong, kita akan mulai. Enjoy the story guys. Nah, setelah kemarin para kultivator yang ada Yunhai, Su, dan King Swan yang membawa sek ancestornya ke rumah Senior Chen atau bapaknya Yunhai ya, yang dia ini biasa dipanggil kakek murong ke rumah Senior Chen. Nah, si Chen lalu mengundang mereka untuk makan-makan karena kebetulan Chen saat itu baru saja pulang dari belanja di pasar. Lalu ketika mereka ini duduk di meja makan menunggu Senior Chen yang masih masak di dapur, kakek murong yang gabut ya dia ini tangannya usil memegang barang yang ada di atas meja. Nah, ketika tangannya baru saja menyentuh barang tersebut, tiba-tiba tubuhnya lemas tak berdaya. Di sini akhirnya dia tahu, rupanya semua barang yang ada di rumah Senior Chen ini adalah artefak tingkat tinggi semua. Nah, di sini mungkin kalian juga lupa ya, sebelumnya kakek murong ini juga membuat taruhan dengan Yunhai tentang benar tidaknya kekuatan Senior Chen, yang dimana dia mempertaruhkan ribuan Spirit Stone atau semacam batu berharga di dunia ini, dan dia bertaruh bahwa kekuatan Senior Chen yang diceritakan oleh si Yunhai adalah omong kosong belaka. Nah, tapi setelah melihat Senior Chen dengan mata kepalanya sendiri, dia akhirnya mengakui kekuatan Senior Chen. Sehingga dia bisa dibilang kalah taruhan, lalu berkata kepada Yunhai kalau nanti Spirit Stone-nya akan diserahkan ketika mereka pulang. Nah, rupanya mereka bertiga ini sudah tidak peduli lagi tentang taruhan tersebut, karena pikiran mereka saat itu hanyalah menunggu makanan yang disajikan oleh Senior Chen. Nah, tanpa diduga lagi, rupanya hanya dengan mencium aroma yang dihasilkan oleh masakan Chen Pingan ini, mereka semua bisa meningkatkan kultivasi mereka. Dan kakek murong sendiri berkata kalau aroma itu mengandung aura murni yang berguna untuk kultivasi mereka. Alhasil, ketika masakan sudah jadi, hanya dalam hitungan detik saja, semuanya sudah ludes dimakan si para pencari berkah ini. Bahkan saking cepatnya, Chen Pingan belum sempat memakan apa-apa. Sehingga meskipun hal tersebut membuat mereka semua naik kultivasinya cukup banyak ya, tapi di saat yang sama membuat Senior Chen juga agak kesal, setelah itu menyuruh mereka untuk pulang saja dan berkultivasi. Sebab mereka seorang kultivator gitu ya. Nah, walaupun mereka ini sebenarnya diusir oleh Senior Chen, namun rupanya kakek murong menganggap pengusiran tersebut sebagai nasihat atau ajaran dari Senior Chen, bahwa jika sudah memakan sesuatu yang meningkatkan kultivasi, mereka harus menstabilkan kultivasi yang didapat dengan cara instan tersebut. Jadi mereka nggak tahu nih kalau diusir. Nah, kemudian saat di perjalanan, King Swan mendapat kabar dari bapaknya yang bernama Zhang Xiaofeng kalau sektenya yang bernama Illusionary Moon Sect sedang dalam keadaan yang gawat karena sedang diserang oleh seorang kultivator. Nah, jadi ada satu sekte lagi nih yang bernama Illusionary Moon Sect dengan King Swan sebagai sect leadernya. Dan belum dijelaskan di sini apakah Illusionary Moon Sect ini cabang dari Mountain Sect atau apanya. Yang pasti King Swan ini selain sebagai elder atau atasan dari Mountain Sect, dia juga merangkap sebagai leader atau pemimpin dari Illusionary Moon Sect. Oke, lalu balik lagi, bapaknya King Swan tadi, Zhang Xiaofeng, dia ini mengirim pesan dengan sebuah telepati kepada King Swan, meminta King Swan untuk jangan kembali dulu ke sektenya. Karena sektenya sedang diserang oleh seorang kultivator di tingkat Divinity dengan motif balas dendam, sebab rupanya si Zhang Xiaofeng ini dulu pernah mengalahkan si kultivator tersebut, jadi berujung balas dendam gitu ya. Nah, karena tingkat Divinity sendiri itu sudah dianggap cukup tinggi dan Zhang Xiaofeng sendiri tingkat kultivasinya belum sampai ke Divinity, dia di sini akhirnya kalah. Lalu datanglah King Swan membawa kakek murong yang setelah itu berhasil mengalahkan si kultivator tersebut hanya dengan satu jurus saja. Nah, karena rupanya setelah makan-makan di rumah Senior Chen tadi, kakek murong ini kultivasinya sudah berhasil naik ke Divinity juga, sama seperti kultivator tersebut. Nah, hasil kejadian ini membuat Zhang Xiaofeng cukup bertanya-tanya bagaimana bisa temannya si kakek murong ini serta anaknya King Swan juga bisa naik kultivasinya dengan cepat. Nah, sini akhirnya murong menceritakan semua tentang Senior Chen kepada Zhang Xiaofeng. Lalu setelah mendengar kisah tersebut, Zhang Xiaofeng tentunya meminta dipertemukan dengan si Senior Chen ini. Nah, tapi kemudian terasa ada aura yang cukup besar berasal dari arah rumah Senior Chen. Bahkan gelombang aura tersebut sampai menyebabkan gempa kecil yang bisa dirasakan oleh para kultivator ini. Mereka setelah itu pergi mengecek ke rumah Senior Chen dan ternyata di sana ada sebuah seperti portal gitu yang mereka panggil dengan sebutan Secret Cave yang terhubung ke dimensi lain yang disebut Secret Realm.
Jadi kata Murong, jika portalnya saja sebesar itu, kemungkinan dimensi lain atau secret realm yang terhubung ke portal tersebut bisa jadi cukup besar, dan jika termanifestasi atau dimensinya keluar dari portal gitu ya, bisa-bisa meratakan kota yang ada di bawahnya. Nah, untungnya kemudian keluarlah dari halaman rumah Senior Chen seekor naga emas yang setelah itu menggeser pergi portal tersebut menjauh dari rumah Senior Chen. Yang tentunya hal ini membuat Zhang Xiaofeng saat itu sangat terkejut sampai ada naga pula rupanya di halaman rumah Senior Chen. Lalu setelah itu Murong menjelaskan bahwa bukan hanya ada naga di dalam, bahkan ada Phoenix juga, yang katanya Phoenix ini terkenal bisa memerintahkan naga dan King of Beasts atau Raja Binatang Buas yang belum dimunculkan di sini ya. Nah, di sini terungkap bahwa derajat Phoenix berdasarkan kata kakek Murong kemungkinan lebih tinggi daripada naga emas tersebut. Lalu tanpa berpikir lama, para kultivator ini pergi memprioritaskan untuk menghancurkan portal tersebut terlebih dahulu agar demi bisa menyelamatkan orang-orang gitu ya. Nah, di saat yang sama, ada sebuah artefak berbentuk pedang yang dia ini berhasil kabur dari kejaran sekte bernama Blood Moon Sect yang ada di dunia immortal. Dan dia ini berhasil kabur ke dunia mortal atau dunia yang ditinggali oleh Chen Ping'an. Sedangkan dunia immortal itu sendiri adalah tempat para kultivator yang tingkatnya sudah menjadi immortal. Jadi kalau kultivator belum sampai tingkat immortal, dia masih tinggal di dunia mortal, dunia yang sama yang ditinggali oleh Chen Ping'an. Lalu jika kultivator tersebut sudah mencapai tingkat immortal, dia akan pindah ke dunia immortal gitu ya. Nah, pedang ini kemudian ditemukan oleh Chen Ping'an, lalu dimasukkan ke dalam keranjang tanamannya. Dan hal ini membuat si pedang bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang manusia biasa memegang dia tanpa terluka sama sekali? Sebab rupanya dia ini adalah artefak yang sangat kuat katanya. Bahkan di dunia immortal saja banyak orang yang bersedia menjadi pengikutnya. Sehingga si pedang di sini berpikir mungkin saja karena dia sedang terluka. Jadi orang cupu seperti si Chen Ping'an ini yang tidak punya dasar kultivasi sama sekali bisa memegang dia. Nah, bacotan si pedang ini rupanya membuat pacul milik Chen Ping'an yang juga ada di keranjang kemudian marah lalu menyuruh si pedang ini untuk diam saja. Nah, melihat tingkat si pacul ini yang ternyata jauh lebih tinggi daripada si pedang, membuat si pedang tersebut akhirnya kicep dan patuh kepada si pacul. Lalu Chen Ping'an di sini ingat kalau dia belum mengambil hadiah dari misi sebelumnya, ya misi masuk ke Mountain Sect ya. Jadi dia di sini menyepin hadiahnya, lalu rupanya mendapatkan hadiah sebuah suling atau flute yang diletakkan juga flute tersebut ke dalam keranjang. Dan ternyata si artefak flute ini juga tingkatnya jauh lebih tinggi daripada si pedang tersebut. Sampai ketika di rumah pun si pedang ini terkaget-kaget sebab semua barang-barang di situ jauh lebih kuat daripada dia. Dan dia juga berada dalam posisi yang sulit karena tadi terlanjur meremehkan si Chen Ping'an. Sehingga semua artefak di sana tidak ada yang suka sama dia. Nah, di sisi lain para kultivator tadi terlihat berusaha menghancurkan portal dimensi yang digeser sama naga emas tadi. Tapi mereka sangat kesulitan sampai kakek Murong pun yang sudah dari tingkat divinity ya tidak bisa berbuat apa-apa. Zhang Xiaofeng lalu menyarankan untuk meminta bantuan kepada Senior Chen. Tapi Murong tidak setuju dengan saran Xiaofeng ini. Dan dia berkata mungkin Senior Chen sudah tahu adanya portal ini. Nah, jika dia sendiri tidak turun tangan, itu artinya portal ini sudah diserahkan kepada mereka. Alias mereka ini sudah dipercayai untuk mengurus portal tersebut gitu ya. Di saat yang sama si Chen rupanya kesusahan untuk tidur karena dia terganggu oleh suara bising dari para kultivator yang berusaha menghancurkan portal tersebut. Nah, di sini si pisau dapur tidak terima dong kalau masternya terganggu tidurnya. Jadi dia kemudian turun tangan untuk menangani portal tersebut dan akhirnya berhasil menghancurkan portalnya hanya dengan sekali jurus saja. Setelah portal tersebut hancur, muncul seorang immortal wanita yang tubuhnya ini dikekang oleh sebuah rantai hitam yang kemudian rantai tersebut hancur juga bersamaan dengan hancurnya portal tadi. Kakek Murong di sini berkata bahwa Secret Realm atau dimensi portal tersebut kemungkinan adalah penjara yang digunakan untuk mengurung si wanita tersebut. Mereka semua lalu pasrah di sana, sebab kabur pun pasti tidak mungkin bisa jika mereka berhadapan dengan seorang immortal. Jadi sejauh itu ya, perbedaan kekuatan antara kultivator yang belum di tingkat immortal dengan kultivator immortal. Nah, namun rupanya mereka tidak panik di sini. Bahkan Murong sempat bercanda menyuruh si Zhang Xiaofeng ini untuk mendekati wanita tersebut. Sebab tadi kan dia minta dipertemukan dengan Senior Chen yang seorang immortal. Nah, itu muncul immortal juga. Jadi sama-sama immortal gitu katanya. Kesantuyan mereka ini pun juga sebenarnya karena di sana masih ada pisau dapur milik Senior Chen yang mereka ini percaya sudah cukup untuk mengurus wanita tersebut. Pisau dapur itu kemudian bertanya kepada si wanita, "Hei bocah, kau siapa?" Si wanita ini rupanya tanpa basa-basi langsung menyerang si pisau dapur, walaupun serangannya ini dengan gampang berhasil dihentikan dengan satu gerakan.
Lalu si pisau dapur berkata, "Halah, kultivator dari dunia immortal itu sampah semua." Nah, Murong dan Zhang Xiaofeng kemudian bertanya-tanya tentang perkataan si pisau dapur ini. Jika orang dari dunia immortal dianggap sampah oleh si pisau dapur, lalu sekuat apa si Senior Chen ini? Atau tinggal di dunia seperti apa Senior Chen ini sebelumnya? Jadi mereka cukup merinding nih di sini. Nah, balik lagi si pisau dapur kemudian menyentuh kepala wanita tersebut. Lalu Xin memperlihatkan flashback si wanita versi kecil dan seorang pria yang kemudian menyerang dia sampai si wanita versi kecil ini terlihat cukup kesakitan. Lalu setelah flashback, wanita itu tidak sadarkan diri. Kejadian yang sangat singkat ini membuat para kultivator yang melihat cukup sadar diri dan cukup takut bahwa mereka tidak berguna sama sekali. Sampai-sampai pisau Senior Chen ini harus turun tangan sendiri. Nah, setelah menyuruh semua orang di sana untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa-siapa, si pisau dapur kemudian membawa wanita tersebut pulang ke rumah Master Chen. Lalu ketika sampai di rumah, si pohon persik kemudian bermanifestasi menjadi seorang wanita. Dan setelah melihat wanita yang dibawa pisau dapur tersebut, Persik sempat kaget lalu berkata, "Sungguh immortal yang sangat kejam kepada seorang bocah." Nah, ini belum dijelaskan ya maksudnya apa. Tapi setelah itu, si Persik kemudian mengeluarkan sebuah teknik yang berhasil mengubah wujud wanita tersebut menjadi seorang bocah, selayaknya yang dikatakannya tadi, dan juga seperti flashback dari si wanita sebelumnya. Nah, setelah si bocah ini sadar, Persik kemudian menghapus ingatan dia, lalu menyuruh dia untuk menganggap tempat itu adalah rumahnya, dan menganggap Master Chen Pingan sebagai kakaknya sendiri. Nah, si pedang yang ditemukan Chen Pingan tadi sempat mengintip apa yang terjadi. Lalu setelah melihat sosok bocah tersebut, dia rupanya mengenali bocah itu bernama Suling, yang merupakan putri dari Immortal Emperor atau kaisar dari dunia immortal. Jadi dengan kejadian ini, si pedang berkata, pastinya Immortal Emperor tidak akan tinggal diam nantinya jika ada yang mengusik putrinya. Nah, perkataan si pedang ini benar saja terjadi. Di saat yang sama, di dunia immortal, sang Immortal Emperor rupanya sudah menyadari hancurnya Secret Realm yang dia buat. Dan putrinya Suling sudah mendapatkan kesadarannya kembali. Jadi Immortal Emperor menyuruh beberapa orang untuk pergi ke dunia mortal dan mencari putrinya. Oke, balik lagi ke esokan harinya, Suling yang sudah kembali ke bentuk bocahnya membangunkan si Chen Pingan atau kakaknya yang sekarang dianggap sebagai kakaknya sendiri. Tentunya di sini si Chen sangat terkejut kenapa bisa tiba-tiba ada seorang anak kecil yang membangunkan dia, padahal dia ini tinggal sendirian. Nah, setelah kenalan singkat, nama dia Suling dan sebagainya, Chen Pingan memutuskan untuk menemani si Suling ini untuk mencari rumahnya di kota. Mungkin saja dia tersesat lalu nyasar ke rumahnya gitu ya. Nah, sayangnya setelah 1 jam berputar-putar, Suling malah menuntun Chen Pingan kembali lagi ke rumahnya. Karena ketika si Suling ini ditanya kemana arah rumahnya, dia berkata kesana-kesana aja, tapi ujung-ujungnya kembali ke rumah Chen. Nah, rupanya Suling sesuai apa yang dikatakan pohon persik kemarin, menganggap memang rumah Chen tersebut adalah rumahnya sendiri. Hal ini membuat Chen Pingan cukup kebingungan, apakah mungkin Suling ini kehilangan ingatannya, dan karena dia tidak tega menyuruh Suling keluar, akhirnya Chen memutuskan untuk membiarkan Suling ini tinggal dengan dia. Kemudian datang kakek Murong membawa Zhang Xiaofeng untuk dikenalkan ke Senior Chen. Lalu karena di sana ada Suling juga, Chen akhirnya memperkenalkan Suling kepada si kakek-kakek ini sebagai adiknya yang juga orang biasa katanya, bukan seorang kultivator. Nah, karena Suling terlihat dari mata para kultivator ini memancarkan aura yang mengerikan juga, karena secara dia juga seorang immortal ya sebelumnya, membuat kakek berdua ini, terutama si Zhang Xiaofeng yang belum hilang kagetnya melihat Senior Chen, dibuat makin kaget lagi melihat adiknya. Nah, dalam hati, padahal mereka masih sangat muda, tapi tingkat kultivasinya sudah jauh di atas kakek berdua ini. Lalu menjadi bertanya-tanya, jika kakak beradik ini sudah sangat kuat di usia yang cukup muda, bagaimana dengan orang tuanya ya? Menarik nih, sebenarnya siapakah si Chen Pingan ini? Apakah dia seorang immortal yang hilang ingatan juga? Oke, lalu kemudian mereka makan-makan, dan di sini Suling rupanya menyuruh Chen untuk duduk saja, sedangkan dia yang akan memasak. Nah, tanpa diduga, rupanya masakan Suling jauh lebih enak daripada masakan si Chen Pingan. Sampai artefak panci milik Chen berkata, akhirnya dia menemukan pujaan hatinya. Nah, karena panci ini juga, masakan Suling bisa membuat kultivasi seseorang naik, seperti halnya masakan Chen Pingan. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang disajikan oleh Chen Pingan, tapi rupanya karena artefaknya yang bisa membuat kultivasi seseorang naik karena makanan-makanannya atau minumannya. Sehingga Zhang Xiaofeng yang seperti Murong sebelumnya kultivasinya ini mandek, tidak ada perkembangan, di detik itu juga dia bisa naik ke tingkat divinity, sama seperti Murong. Lalu keesokan harinya, Murong Su kedatangan tamu putri kaisar dari dunia mortal bernama Luo Lanqing dan seorang pria bernama Luo Shaoji.
yang ternyata Luo Shaoji ini dulu sering membuli Su karena kultivasinya lebih rendah. Nah, karena sejak Su kenal dengan senior Chen, kultivasinya ini sudah naik jauh, jadi Su langsung memamerkan kultivasinya kepada Shaoji yang membuat Shaoji jatuh karena terkejut. Si Lan King juga kemudian bertanya-tanya kepada Su, bagaimana bisa dia naik secepat itu? Apakah ada hubungannya dengan roh pedang kemarin, katanya. Nah, jadi rupanya beberapa hari yang lalu saat Lan King nyantui dengan bapaknya, mereka melihat sebuah roh pedang berwarna merah lewat gitu aja, lalu menghancurkan banyak bukit. Dan mereka pikir mungkin pedang tersebut tidak sengaja dijatuhkan oleh seorang kultivator tingkat tinggi. Sehingga kata Lan King, banyak kultivator kuat saat itu datang ke sana untuk mencari roh pedang tersebut. Salah satunya Lan King yang juga rencananya mencari pedang tersebut. Su yang tidak suka dengan Shaoji kemudian mengajak Lan King ini pergi sambil menceritakan tentang senior Chen kepada dia. Padahal sebelumnya kakek Murong sudah melarang Su untuk menceritakan senior Chen kepada orang lain karena takutnya mengganggu gitu ya. Tapi Su justru kemudian mengajak Lan King ini ke rumah senior Chen. Dan seperti biasa ketika di halaman rumah Chen, Lan King ini awal-awal cukup takut dengan para artefak penghuni rumah. Tapi karena Su sendiri berkata tidak apa-apa, dia kemudian memberanikan dirinya lalu dikenalkanlah dengan senior Chen. Nah, saat bertemu dengan senior Chen, Lan King mengira cerita-cerita Murong Su tadi tentang senior Chen ini merujuk kepada seorang master tua berjenggot tebal putih gitu ya. Namun rupanya senior Chen adalah seorang pria muda yang tampan dan berani. Jadi ini tentunya membuat dia cukup terkejut. Nah, setelah itu muncul Su Ling yang kemudian dikenalkan juga kepada wanita dua ini. Yang sepertinya mereka cukup suka dengan Su Ling meskipun ada juga sedikit terkejut dengan kekuatannya. Lalu karena gabut, Chen Ping'an kemudian memainkan artefak flute-nya yang dia dapat dari misi kemarin. Nah, setelah beberapa saat mendengarkan suara flute dari senior Chen, kultivasi Su dan Lan King ini naik lagi beberapa tingkat. Karena seperti biasa, apapun yang dikatakan atau yang dilakukan oleh Chen Ping'an biasanya berefek sangat besar terhadap para kultivator ya. Lalu artefak pedang yang ditemukan Chen kemarin juga luka-lukanya mulai banyak yang sembuh berkat mendengarkan suara flute dari senior Chen ini. Jadi di detik itu juga, si artefak mulai sadar bahwa wajar saja Chen Ping'an ini bisa memungut dia tanpa masalah. Rupanya Master Chen ini adalah makhluk yang sangat kuat. Dan sejak saat itu, si artefak ini memutuskan untuk tidak akan pergi dari rumah tersebut. Setelah kultivasi ciwi-ciwi ini naik, saking senangnya, Lan King menawarkan dirinya untuk melayani senior Chen. Tapi tentunya langsung ditolak oleh si Chen Ping'an. Jadi mereka kemudian hanya berterima kasih lalu pulang. Nah, dalam hati, Chen rupanya cukup bingung kenapa banyak sekali wanita yang mau melayani dia. Apakah dia sangat tampan gitu pikirnya si Chen Ping'an. Lalu di perjalanan, Lan King juga sempat sedih karena ditolak sama senior Chen, tapi kemudian dia menunjukkan sebuah artefak kepada Su, yang rupanya dia gunakan untuk merekam permainan flute senior Chen tadi. Jadi mereka berdua kemudian mencari tempat untuk mendengarkan rekaman tersebut sambil berkultivasi. Dan rupanya teknik mendengarkan rekaman ini berhasil menaikkan kultivasi mereka beberapa tingkat lagi, sehingga mereka berpikir kalau seperti ini terus otomatis mereka bisa dengan cepat menjadi immortal gitu ya. Nah, tapi rupanya secara tiba-tiba artefak tersebut meledak. Jadi mereka menduga apakah senior Chen tidak mengizinkan teknik semacam itu lalu meledakkan artefaknya. Yang ledakan tersebut bahkan sampai membuat pakaian mereka hancur lebur. Jadi saat itu juga mereka langsung pergi pulang. Nah, di saat yang sama, rupanya Luo Shaoji ini menanamkan sebuah pelacak di putri Lan King. Jadi dia ini tahu kemana saja si Lan King tadi ini pergi. Lalu ketika dia melihat Su dan Lan King yang pulang dengan kultivasi yang tiba-tiba naik beberapa tingkat, Shaoji menjadi penasaran dan memutuskan untuk pergi ke tempat yang baru saja didatangi mereka berdua. Sampailah Shaoji ke rumah senior Chen. Dan seperti biasa, orang baru yang masuk ke halaman rumah Chen akan langsung dibuat tidak berdaya oleh aura para artefak yang ada di dalam. Kemudian datang senior Chen dan Su Ling menghampiri Shaoji yang saat itu sudah lemas. Nah, setelah melihat si senior Chen, Shaoji baru tahu rupanya ada manusia yang bisa sekuat itu, sangat mengerikan. Setelah itu dia berlutut meminta maaf karena sudah main masuk aja ke halaman rumah senior. Dan di sini dia belum tahu ya siapa si senior ini karena belum diceritakan sama si Su. Nah, di sisi lain, karena tidak ada orang lain ya sejauh ini yang main ke rumah Chen selain keluarga Murong, apalagi si Shaoji ini juga sama-sama aneh, suka berlutut memanggil Chen dengan sebutan senior. Jadi Chen di sini menduga Shaoji ini palingan saudaranya Su, lalu berkata, "Kamu saudaranya Su kan? Keluarga Murong kan? Jadi santai aja," gitu.
Nah justru Shaoji dalam hati berpikir tidak mungkin Su yang tidak akrab dengannya menceritakan tentang dirinya kepada si senior Chen ini. Jadi lagi-lagi salah paham ya. Shaoji berpikir apakah mungkin hanya dengan melihat sekali saja senior Chen ini bisa tahu identitasnya. Sungguh makhluk yang sangat kuat, pikir si Shaoji. Lalu lewatlah Su Ling, sok jual mahal, dan ketika Shaoji melihat Su Ling merasakan auranya yang sangat kuat juga. Shaoji sekali lagi berlutut dan memanggil Su Ling dengan sebutan senior juga. Hal ini membuat Chen Ping'an cukup jengkel dan berkata, orang kok semua dipanggil senior. Nah lalu karena Shaoji ini cukup berkeringat ya, karena dia sebenarnya sangat gugup sekali. Chen mengira mungkin dia ini penyakitan, lalu memberikan Shaoji nasihat untuk menyeimbangkan antara kultivasi dan istirahat. Lalu jangan sering berlutut juga, kata si Chen, karena pepatah Cina mengatakan, 人的脚下并不总是有金币. gitu. Yang intinya, pokoknya kalau berlutut lama-lama, nanti darah nggak bisa mengalir ke lutut. Nah, berdasarkan kata-kata senior Chen ini tentang darah mengalir ke lutut dan lain-lain, Shaoji rupanya mengira itu semua adalah nasihat untuk kultivasinya. Lalu setelah berpikir beberapa saat mencerna maksud kata-kata dari senior Chen ini, dia tiba-tiba berhasil menciptakan teknik baru untuk dirinya sendiri. Membuat kakinya ini entah kenapa sangat kuat dan bisa berjalan di udara dengan bebas. Lalu setelah berterima kasih atas ajaran senior Chen ini, dia kemudian pergi. Nah, keesokan harinya, ketika Chen Ping'an dan Su Ling sedang belanja, Chen mulai menyadari ada cukup banyak wajah-wajah baru di Ping'an atau daerah dekat rumah si Chen. Dan mereka semua ini terlihat seperti seorang kultivator. Nah, jadi sesuai apa yang dikatakan Lan King kepada Su ya beberapa hari yang lalu, bahwa ada cukup banyak kultivator yang mencari jejak roh pedang atau yang sebenarnya pisau dapur Chen Ping'an kemarin. Di sini si Phoenix menyalahkan pisau dapur sebab akibat ulahnya kini ketentraman masternya Chen Ping'an bisa terganggu oleh para kultivator tersebut. Nah, di sisi lain sayangnya semua artefak milik Master Chen rupanya tidak bisa keluar dari rumah kecuali dibawa oleh Master Chen sendiri atau ada satu kondisi yang sangat mendesak. Jika mereka keluar dari rumah tanpa izin, mereka akan mendapatkan hukuman atau masalah gitu ya. Jadi pisau dapur kemudian menyuruh si artefak pedang yang ditemukan Chen Ping'an kemarin, karena dia satu-satunya artefak yang ditemukan bukan hadiah dari misi. Jadi dia bisa keluar masuk rumah dengan bebas katanya. Apalagi berkat Master Chen, luka-lukanya sudah hampir sembuh. Jadi si pisau dapur memberi tugas kepada si pedang untuk menggiring para kultivator yang datang ke tempat lain supaya tidak mengganggu Master Chen. Nah, karena si pedang takut sama si pisau, dia dengan hormat berangkat menjalankan misi yang diberikan. Si pedang kemudian pergi ke tempat bekas portal dimensi kemarin yang sudah cukup berantakan. Lalu si pedang makin mengacak-ngacak lagi tempat tersebut, sehingga beberapa orang yang kemudian datang mengira bahwa memang si pedang tersebut adalah artefak yang kemarin jatuh yang mereka cari. Nah, ada beberapa orang yang berusaha menangkap si pedang ini, salah satunya seorang pria bernama Long Aotian, yang merupakan pemimpin atau pemilik sebuah menara bernama Tianzun atau Tianzun Tower. Nah, sekuat apakah Long Aotian ini? Kita akan lanjut ke part selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, tekan juga loncengnya, lalu pilih yang all supaya kalian bisa dapat notifikasi jika part selanjutnya sudah diupload. Kalian juga bisa komen-komen di bawah guys jika ada pertanyaan atau pendapat tentang video ini. Dan buat kalian yang mau support aku bisa melalui link yang ada di deskripsi. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.